Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Enggak, aku tak kira mbak bojone sampean. Cuma mengucapnya itu loh kemarin minal aidin mas. Oke, terus terima kasih. Mohon Ya, maaf lahir batin. ya gitu aja. Sekarang aku lagi repot masak-masak. Cuman gitu tok. Oke, makasih mas. Iya, gitu aja mas. Oke, siap. Bye bye. Bye. Oke. Karena sudah kadung membuka kamera dan mbaknya hanya mengucap minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, saya akan bercerita sedikit ya teman-teman semuanya tentang sebenarnya Hongkong itu kayak apa sih kan gambarannya. Sebenarnya Hongkong itu kayak gimana sih bagi di mata teman-teman yang sudah lama di Hongkong dan di mata anak-anak yang baru membayangkan. Jadi kadang-kadang di sini loh yang apa namanya antara harapan dan kenyataan. Waduh, judulnya Hongkong antara harapan dan kenyataan. Jadi saya tadi beberapa obrolan bersama istri tentang bagaimana sih kita itu menyikapi atau berkeinginan atau bercita-cita di Hongkong. Jadi hal yang mendasar yang memang harus kita pahami ya teman-teman, ketika kita sudah keluar ya, mau memutuskan untuk keluar dari zona kita di Indonesia yang nyaman, zona yang ya sebenarnya dibilang nyaman ya enggak, wong cari duit yo angel. Jadi banyak yang bilang seperti itu kan, banyak bilang bahwa perekonomian di Indonesia begini, pekerjaan di Indonesia itu tidak, kesempatannya tidak merata, hanya diberikan kepada orang-orang yang memang punya kapabel dan punya kemampuan. Nah, seolah-olah orang-orang yang ingin bekerja tapi kemampuannya nggak ada itu bagaimana? Sumber daya manusia di Indonesia yang nggak keserap itu sebenarnya bagaimana? Seperti apa? Nah, karena itulah teman-teman memutuskan, bahkan yang muda-muda ada yang memutuskan ke Korea dan ada yang memutuskan ke Jepang. Dan yang sudah usianya sekali lagi di atas 25, 26, 30 itu kan sebenarnya usia-usia yang sangat produktif, dan di negara kita itu tidak bisa menyerap tenaga kerja yang seperti itu. Pabrik pun ada berapa. Apa yang menyebabkan itu semua ya? Pastinya kalau kenapa tidak bisa menyerap pekerjaan ya kebijakan dari pemerintah. Sudah. Kita tidak akan mengkritisi dan menyalahkan pemerintah, nggak perlu dan nggak penting. Kita berjuang sendiri. Misalnya contohnya teman-teman berangkat ke Hongkong. Nah, sebelum berangkat ke Hongkong itu memang wajib kalian memahami dan mengetahui karakter Hongkong itu seperti apa. Hongkong itu kayak gimana? Bagaimana tipe manusianya? Bagaimana tipe culture-nya, budayanya? Bagaimana tipe kebiasaannya? Ya kan? Karena Hongkong ini adalah salah satu, kita anggap di Asia Tenggara adalah negara yang maju dan negara bisnis kita bicaranya, maka iklim, mindset, cara berpikir semuanya itu pasti rata-rata ya bisnis, perhitungan. Nah, ini yang wajib kita harus memahami karakteristik sebelum kita menginginkan. Jadi ke Hongkong itu tidak sesederhana misalnya, wah enak ya kerja di Hongkong gajinya 10 juta. Boleh itu menjadi harapan kalian. Tapi harapan itu kalau tidak kita sesuaikan dengan kemampuan, tidak kita sesuaikan dengan adaptasi, tidak kita sesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita, maka yang terjadi gagal dalam merantau. Berapa banyak teman-teman yang akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Itu tidak pernah dikeluarkan oleh data oleh KJRI atau tidak ada lembaga survei yang mencatat berapa anak-anak Indonesia yang
yang akhirnya gagal berjuang di Hong Kong, atau bahkan X. Tidak garansi X itu ternyata mampu dan bisa bertahan, enggak juga. X juga itu bisa gagal dalam proses kontraknya 1-2 tahun. Kita nggak membahas yang berhasil ya teman-teman. Yang berhasil ya selamat lah. Kalian punya mental, kalian sudah mempersiapkan. Atau sebaliknya, try wong butuh, piye meneh kudu diempet, kudu disabarno. Ya, ada yang berprinsip kan seperti itu kan teman-teman. Nah, jadi kalau kalian di Indonesia itu terbiasanya tidak pernah dibentak, terbiasanya semuanya tidak berdasarkan penghitungan manajemen, tidak dikalkulasi, tidak serba dihitung, tidak serba disiplin, tidak serba ketat, maka yang terjadi ketika kalian di sini tidak mampu beradaptasi. Asli loh, secara bahasa beda, secara kebudayaan beda, secara makan aja loh ya beda. Kalau orang kita pagi sarapan ya sego pecel, kalau orang sini sarapan roti, kadang cuman buah, pisang, kadang cuman jus. Nah kita ketika datang ke sini terus dikasih makanan secuil roti, sayur juga sedikit, gemon, otak kita apa enggak mules. Nah ini loh perbedaan-perbedaan. Nah bagaimana menyiasati perbedaan? Ya kalian harus lebih banyak pengetahuan tentang Hong Kong. Bagaimana struktur karakteristik orang Hong Kong, bagaimana budaya orang Hong Kong, budaya perhitungan yang terkadang teman-teman selalu bilang majikanku itu pelit, majikanku ini aja dihitung, apalagi nenek-nenek, roti itu sampai ditulisin tanggal, isinya ada berapa, ditulisin tanggal berapa. Ngaku teman-teman yang kayak gitu silahkan komen di kolom komen ya. Jadi terkadang juga ada yang tidak siap juga ketemu dengan bos yang memang benar-benar tidak memanusiakan manusia. Ini tambah jauh lebih berat lagi. Makanan dikasih, sisanya majikan, habis makan terus sisanya baru disuruh makan. Nah kalau kalian diperlakukan seperti itu ya teman-teman, ya sebelum kalian menyajikan ke majikan, ambil dulu. Terus ada yang alasan, nanti dilihatin majikan gini. Pinter-pinternya sampean yang masak mbak, pinter-pinternya sampean. Terus yang kedua, ada yang selalu kadang-kadang datang, kerjaan lo sampai malam, sampai jam 12 malam. Kok iso kerjaan sampai 12 malam nggak selesai, besok harus bangun pagi. Nah bagaimana caranya menyelesaikan pekerjaan? Berarti ya dikerjakan dengan cepat, belajar bekerja dengan cepat supaya nggak sampai jam 12. Terus ada lagi yang malam-malam dibangunin, suruh bikinin makanan karena lapar. Ya sampai ngomong, semuanya, sekali lagi, semuanya ini yang kadang-kadang sangat lalai, yang kadang-kadang tidak diperhitungkan sama teman-teman. Pada saat interview, siapkan rekaman kalian interview dengan majikan. Saya mulai bekerja jam berapa dan saya bisa istirahat jam berapa. Kalian makan malamnya jam berapa? Karena kalian kan juga butuh istirahat 7-8 jam. Nah mungkin sampai jam 2 disuruh kerja. Ini kecuali kalau jaga nenek. Karena memang di Hong Kong tidak ada aturan untuk jam kerja buat domestic helper. Karena tidak ada aturan secara baku jam kerja, maka pada saat interview kalian wajib menanyakan. Ya. Terus yang kedua, kalian dari Indonesia berangkat ke Hong Kong asalkan dapat pekerjaan selalu, nggak apa-apa deh nggak libur. Jangan, itu sesuatu yang keliru dan salah. Sejak kalian interview, sejak kalian itu tatap muka sama, atau sejak kalian itu berbicara dengan majikan,
pastikan kalian harus minta libur 1 minggu 1 kali. Karena itu ada di dalam peraturan. Terserah mau Senin, Selasa, Rabu, pokoknya 7 hari kerja, 6 hari kerja, 7 hari itu 6 hari kerja, 1 hari libur. Kalian wajib minta libur. Nah, setelah kalian beradaptasi, setelah kalian memahami karakter majikan sampean dan ternyata enak dan kalian males libur, barulah kalian negosiasi. Gimana kalau sebulan saya liburnya cuma 2 kali? Jadi jangan membiasakan dari Indonesia. Terus yang banyak dikeluhkan sama semuanya adalah hari Minggu waktunya saya libur, kok saya masih disuruh kerja, ngangek-ngok. Kalau kalian nggak mau kerja hari Minggu, pada saat interview sampaikan, di saat hari libur saya tidak berkewajiban untuk bekerja. Kalau ataupun saya ingin melakukan itu karena saya ingin melayani kalian majikan. Itu omong dari depan, guys. Tidak ada masalah permintaan sampean itu cuma libur, ya kan. Terus permintaan kalian itu kalau Minggu nggak mau kerja, ya kan. Permintaan kalian harus makan nasi, ya nggak apa-apa, itu disampaikan. Permintaan kalian jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, itu juga disampaikan. Itu nggak apa-apa, tidak ada keberatan majikan. Kalian kan cuma bertanya, mereka menjawab. Kalau mereka menjawab jam 10, jam 11, ataupun mereka menjawab jam 12, maka pegang jawaban itu jam 12, sudah selesai, jangan ada kerja lagi. Dia nyuruh jam 1 dan 2, tunjukin itu hasil wawancara. Gitu loh ya teman-teman. Ya, terkadang salah di start awal, maka itu mimpi buruk buat kalian di tengah. Makanya gosip, ngeluh, ngerasa majikanku kok gini. Terus yang kedua, majikan pelit. Kalian ada food allowance, itu juga sampaikan food allowance di bagian depan. Food allowance ada angka sekian. Kamu mau ngasih saya duit food allowance atau kamu ngasih makanan saya juga sama kayak makananmu. Sik cuyuk, nggak bisa makan babi. Ini loh yang teman-teman harus perhatikan. Jadi ini krusial sekali ya. Sekali lagi, saya nggak ngerti apakah informasi seperti ini itu informasi baik, bagus. Tapi saya nggak akan pernah merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini baik ketika kalian nggak nge-share. Kalau kalian nggak nge-share berarti ya biasa saja apa yang saya sampaikan. Hanya buat diri kalian sendiri masing-masing. Saya tidak nyuruh kalian nge-share ya. Sekali lagi, saya orang yang tidak ingin dan tidak menyuruh kalian untuk share dan subscribe. Saya nggak pernah mau. Tapi bagi saya, kalau kalian bisa berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat diri kalian sendiri misalnya, terus kalian menganggap bahwa apa yang saya sampaikan juga bermanfaat buat teman-teman yang lain, silakan. Kalian nggak mau nge-share, potong aja video saya yang dirasa penting bagi kalian. Kalian potong, kalian share di sosial media yang lain, itu tidak menjadi persoalan. Bahkan kalian ambil suara saya aja, kalian kasih gambar yang lain, kalian sebar, itu nggak ada masalah. Bagi saya sangat berterima kasih. Karena saya hanya bisa ngomong ngecace kayak gini, tetapi ada nilai dan manfaatnya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, proses di Hong Kong itu bukan setelah kalian sudah nyampe di Hong Kong. Di saat kalian belum sampai di Hong Kong, di saat kalian sudah mulai berkomunikasi dan interview dengan majikan, disitulah kalian harus memulai schedule, jadwal bekerja kalian dan semuanya. Jangan sudah nyampe sini. Pada saat interview itulah persiapkan bentuk-bentuk pertanyaan. Salah satunya contohnya tadi yang saya sebutkan, mulai dari jam bekerja, mulai liburnya setiap minggu, dan mulai libur saya nggak mau bekerja. Saya bekerjanya sampai jam berapa. Makanya kadang-kadang ada yang belanja pakai duitnya sendiri, nanti ditukerin sama majikan. Oh, kalau saya nggak ngasih uang belanja ya nggak usah belanja. Sampaikan aja.
Jadi kayak gitu, kita baik profesional. Majikan membutuhkan kalian, kalian juga butuh majikan. Sebenarnya nilainya sama. Bukan majikan itu lebih tinggi daripada kita, enggak. Secara status majikan gaji kita. Tapi kalau kita nggak suka sama majikan, kita mau mecat majikan dengan alasan kalian sudah sangat bekerja keras tapi tidak dihargai, kalian mecat majikan juga bisa, ada hukumnya. Jadi imbang antara majikan dan kalian. Tinggal kalahnya di mana? Kalahnya kalah kalau kalian butuh, waktunya sia-sia, waktunya rugi, ya sudahlah diterima aja. Tanpa berbuat apa-apa. Enggak. Kalau ada sesuatu yang nggak cocok, makanan nggak dapat yang layak, lapor ke labor atau ngomong baik-baik ke majikan. Nah, untuk ngomong ini kadang-kadang susah. Keberaniannya juga nggak muncul. Kalau persoalan masalah bahasa itu gampang, sekarang sudah ada Google Translate. Apa yang kalian mau tulis di WA, copy paste, masuk ke aplikasi Translate, di situ akan keluar. Tinggal di copy bahasa Cinanya atau bahasa Inggrisnya, copy paste, kirimkan ke WA majikan, selesai. Sederhana sekali teman-teman, tapi kadang-kadang kalian itu sudah bimbang dan meratapi, aku kok koyok ngene ya hidupku, tapi tidak berpikir bagaimana caranya keluar dari zona tersiksa. Ya, seperti itu ya teman-teman, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya hampir mendengar lebih dari 3.000 konten, 3.000 orang yang menelpon. Keluhan teman-teman itu hanya sebenarnya takut, sungkan, tidak enak, takut kehilangan pekerjaan, takut pulang Indonesia, cari uang susah, apalagi sekarang kursnya lagi cakep. Karena ekonomi Indonesia yang lagi carut marut, biasa pergantian presiden. Ya teman-teman semuanya, sekali lagi saya berharap ya kan, mempersiapkan diri untuk ke Hong Kong, baik yang X ataupun non X, itu semuanya anggap sama saja. Anggap aja bahwa kita memang bekerja dengan perusahaan. Majikan itu anggap aja perusahaan. Saya juga pernah teman-teman bekerja dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, diteriakin di telinga, digoblok-goblokin. Saya pernah. Kalau kalian tidak pernah bekerja yang digoblok-goblokin, dianjing-anjingin, dibangsat-bangsatin, dimaki-maki semuanya, jangan berharap kalian mampu dan bisa bertahan di negeri beton. Orang kadang ngomongnya cepet, teriak-teriak, kita mikirnya dia marah, padahal sebenarnya dia cuma ngomong biasa. Nah itulah yang dinamakan keperbedaan budaya, keperbedaan tabiat, perbedaan iman dan kepercayaan. Ya, semoga teman-teman semuanya tetap semangat, tetap berjuang, dan sekali lagi jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu baik secara fisik dan secara mental. Berusahalah meminta kepada majikan untuk libur setiap habis 6 hari kerja. 7 hari kerja fungsinya, 6 bekerja, 1 harinya kalian libur untuk merefresh otak teman-teman, merefresh mental kalian, beristirahat, bercengkrama dengan teman sejawat. Ya, itu aja dari saya. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.